Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aldehid atau alkanal. Nama saya Nathanael Kusumanggunaji dan berikut adalah anggota kelompok 6. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari aldehid. Jadi, apa itu pengertian dari aldehid? Apa itu aldehid itu sendiri? Nah, aldehid itu adalah senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi strip CHO dengan ikatan antara atom C dengan atom O itu rangkap. Ikatannya rangkap. Jadi ini ada gugus alkilnya. Terus C dia berikatan dengan H tapi dia ikatannya satu single itu. Dan tapi kalau dengan O itu dia berikatan rangkap seperti ini. Jadi C rangkap O gitu. Nah, rumus umumnya adalah CnH2NO. N ini sendiri adalah variabel. Jadi kalau misalkan kita mau masukin angka berapapun maka rumusannya seperti itu. Misalkan kalau misalkan kita masukin angka 1, maka rumusannya menjadi CH2O. Kalau misalkan kita masukin angka 2, maka jadi C2H4O seperti itu. Dan seterusnya. Dengan rumus nyawa RCHO. Nah, R-nya itu tadi adalah gugus alkil. Dan aldehid ini juga berisomer gugus fungsi dengan keton. Keton itu memiliki gugus fungsinya itu strip CO. Hanya berbeda, keton itu tidak ada hanya di situ. Nah, jadi selanjutnya berikut adalah ketentuan tata nama untuk aldehid. Jadi ini menurut IUPAC. Yang pertama itu kalau berdasarkan IUPAC, gugus aldehidnya itu harus masuk ke dalam rantai utama. Jadi tadi kan gugus fungsi aldehid kan strip CHO. Nah, strip CHO-nya ini harus ada dalam rantai utamanya itu. Dan kemudian yang kedua, pemberian nomor pertamanya harus di gugus aldehid. Walaupun rantainya kompleks. Maksudnya itu kan kalau misalnya rantai kompleks kan kita bingung mau mulai dari mana, dari startnya penomorannya dari mana. Nah, pemberian nomornya itu pertama harus di gugus aldehidnya itu. Yang gugus aldehidnya itu kan gugus fungsinya strip CHO. Jadi mulai dari situ. Dan yang ketiga, akhiran alkananya ini, alkana kan bisa akhirannya A, harus diganti dengan akhiran al. Misalkan metana jadi metanal, etana jadi etanal, propana jadi propanal, begitu. Dan yang keempat, penamaannya itu pertama harus ada rantai. Pertama itu namaannya, rantai cabangnya dulu. Kemudian dari rantai-rantai utamanya itu kan banyak rantai utama, terus juga induknya gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana urutan penulisan tata nama aldehida atau alkanal dalam IUPAC. Pertama, nomor cabang. Yang kedua, nama cabang. Dan yang ketiga, nama rantai utama. Selanjutnya, dalam penamaan senyawa turunan alkana, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu rantai utama dan cabangnya. Lalu setelah itu kita tuliskan nama rantai utama dan cabang. Setelah menuliskan nama rantai utama dan cabang, kita harus menentukan nomor rantai utama. Dimulai dari salah satu ujung karbon terdekat dengan gugus fungsinya, yaitu CHO. Terakhir, kita tentukan nama senyawa sesuai dengan tata namanya. Lalu selanjutnya di sini kami juga menyertakan tabel nama rantai utama aldehid sesuai jumlah karbonnya. Jika jumlah karbonnya 1, maka namanya metanal. Jika jumlah karbon dalam rantai utamanya 2, maka namanya etanal. Jika 3 namanya propanal, jika 4 namanya butanal, jika 5 namanya pentanal, jika 6 namanya heksanal, jika 7 namanya heptanal, dan seterusnya. Di sini kami juga menyertakan tabel nama cabang alkil agar teman-teman tidak bingung, yaitu ada metil, etil, propil, butil, isobutil, sekbutil, dan tersbutil. Nah, jika ada cabang yang sama lebih dari 1, maka nama cabangnya diberi awalan
di untuk jumlah 2 cabang, tri untuk jumlah 3 cabang, tetra untuk jumlah 4 cabang, dan penta untuk jumlah 5 cabang, dan seterusnya. Selanjutnya adalah contoh penulisan tata nama IUPAC. Tata nama senyawa aldehid berikut ini adalah. Jadi untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai utama dan cabang. Cara menentukan rantai utama itu kita hanya perlu mencari rantai karbon terpanjang yang terdapat pada gugus aldehid tersebut. Bentuknya itu bisa lurus ataupun juga bisa berbelok, yang penting rantai karbonnya yang paling banyak. Kalau cabangnya itu rantai karbon yang berada di luar rantai utama. Seperti pada gambar ini, atom karbonnya ada 5 ya. Nah, untuk cabangnya ada etil dan ada 2 metil. Untuk rantai utama karena ada 5, maka namanya adalah pentanal. Untuk tata nama cabangnya karena ada CH2 dan CH3, yaitu namanya adalah etil, dan 2 CH3 yang bernama dimetil. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menentukan nomor rantai utama, dimulai dari salah satu ujung karbon terdekat dengan gugus fungsinya. Nah, di sini karena cabang etil itu ada di karbon nomor 3, jadinya namanya 3 etil. Dan untuk cabang metil itu kan ada di atom karbon nomor 2, jadi 2,2 dimetil. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan nama senyawa sesuai dengan tata namanya, yaitu 3 etil 2,2 dimetil pentanal. Nah, selanjutnya yaitu ada tata nama trivial atau nama dagang. Jadi, untuk pengertiannya sendiri, nama trivial atau nama dagang adalah nama senyawa yang digunakan dalam perdagangan. Dalam aldehida, nama trivial diturunkan dari tata nama asam karboksilat atau asam alkanoat. Kemudian terdapat peraturan tata namanya dengan peraturan diantaranya yang pertama, setiap akhiran dari nama asam karboksilat, misalnya asam format yaitu HCOOH, diganti dengan akhiran aldehida. Jadi asam format menjadi formaldehida. Yang kedua, kata asam dari asam karboksilat dihilangkan. Yang ketiga, nama depan aldehida diberi urutan forma sama dengan 1, aset 2, propio 3, buti 4, valer 5, laura 6, palmi 7, stea 8, dan oksa 9. Selanjutnya adalah contoh penulisan dari tata nama trivial atau nama dagang. Nah, di sini contoh pertama itu asam format yang termasuk asam karboksilat. Nah, untuk dirubah jadi aldehida, yang pertama dari nama asam formatnya itu kita hilangkan dulu kata asam. Jadi kan tinggal format. Nah, habis itu yang kedua kita lihat dari nama depan aldehida. Itu ada format itu 1, berarti forma. Selanjutnya yang ketiga kita tambahkan kata aldehida di belakangnya, jadi formaldehida. Nah, ini udah termasuk ke aldehida kan, formaldehida. Nah, selanjutnya kita lihat dari struktur. Nah, struktur asam format itu kan HCOOH. Nah, buat dirubah jadi aldehida, kita harus lepas 1 atom O. Kenapa? Karena di aldehida itu hanya ada 1 atom O. Kan CHO. Berarti kita lepas tuh HCOOH. Nah, habis itu kan berubah jadi HCOH atau HCHO. Selanjutnya di sini ada contoh yang kedua, yaitu asam propanoat yang akan dirubah juga jadi aldehida. Di sini tuh asam propanoat. Kayak tadi kita hilangin dulu kata asamnya, jadi tinggal propanoat. Terus kita lihat nama depannya. Propanoat itu berarti jadi propio. Habis itu kita tambahin belakangnya aldehida jadi propionaldehida. Nah, habis itu kita lihat strukturnya. Di sini CH3, CH2, COOH.
karena aldehida itu CHO, berarti kita harus lepas atom O-nya itu 1. Berarti CH3, CH2, CHO.